apa ya? Nah, biasanya di bagian atas dan juga bawah itu logo, kemudian sosmed. Nah, itu biasanya yang sering dilakukan pengulangan-pengulangan. Berbeda dengan isian. Nah, isian nanti akan ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, isian itu namanya body, teman-teman. Nanti akan ada header, body, dan juga footer kayak gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir itu ada space, teman-teman. Jarak. Jarak itu sangat penting ya. Karena apa? Di saat teman-teman ngedesain terus kok full penuh, ribet banget dah, ataupun nggak enak dilihat kayak gitu. Nah, itu nanti sangat-sangat mempengaruhi kayak gitu. Jadinya beberapa orang itu nyaman, teman-teman, melihat desain itu yang simple kayak gitu. Bukan mungkin informasinya disampaikan di hal lain ataupun di dalam BCN ataupun di lembar-lembar lain. Biasanya di halaman depan ataupun cover itu tuh hanya informasi-informasi yang penting-penting disampaikan kayak gitu. Nah, mungkin untuk memberikan gambaran ya, balance seperti apa, empati seperti apa, repetition seperti apa, dan juga space seperti apa. Nah, mungkin aku giring ya ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah simetris dan asimetris. Simetris yang mana coba? Tahu nggak? Yang kiri nggak sih? Yang kiri, yang gambar pohon. Ya, berarti asimetris yang kanan ya. Ya. Nah, simetris itu tuh tepat, teman-teman, ataupun berada di tengah. Mungkin beberapa foto sering kita jumpain ya, kayak ya, yang paling ya intinya itu fotonya ataupun poin utamanya itu ada di tengah, entah foto pohon ke, orang ke, ataupun sebuah bangunan ke. Nah, itu kalau di tengah namanya balance-nya itu terkait asimetris seperti itu. Nah, berbeda hal dengan asimetris, teman-teman. Asimetris itu tuh tidak beraturan. Bisa ada di kiri intinya, ada di kanan intinya, di atas ataupun di bawah, seperti pada gambar yang di sisi kanan. Nah, sisi kanan ini terkait tekstualnya itu ada di sisi kiri, dan juga untuk gambar ataupun mungkin penghiburnya, elemennya itu ada di sisi kanan. Kalau boleh tahu, teman-teman, kenapa sih kok ada di sisi kiri tulisannya? Kenapa nggak di sisi kanan aja? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Contoh aja sih, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak kenapa di sisi kiri? Biar Nggak di estetika. sisi kanan. Apa? Biar Apa? estetik katanya, Kak. Biar estetik ya. Oke. Oke, ya itu mungkin jadi salah satu jawaban yang benar ya. Namun, teman-teman, apabila di Indonesia ya bisa menjadi contoh ya. Di Indonesia kan dalam pembacaan itu kan umumnya dari kiri ya, dari kiri ke kanan biasanya. Nah, itulah mengapa beberapa orang di saat pertama kali melihat pamflet itu biasanya dari kiri dulu. Dari kiri kemudian turun ke bawah. Oh, ini kayak gitu. Biasanya, tapi juga tidak memungkinkan ataupun bisa aja semisal desainnya ataupun tulisannya itu ada di sisi kanan seperti itu. Ya, ini tergantung selera sih, lebihan kenyamanan dari teman-teman itu di saat mendesain kayak gitu. Nah, ini terkait simetris dan juga asimetris. Nah, lanjut. Kemudian ada penekanan, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa yang aku tampilkan, beberapa desain yang pernah aku buat ya dahulu. Kelewat. Nah, ini pada kegiatan seminar Public Relation atau SPR di UKMF Batu Rohman. Nah, di sini dapat kita lihat, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh dari desain yang simetris. Seluruh poinnya itu ada di tengah. Ada pematerinya, ada informasi-informasinya gitu. Nah, terkait penekanan, jika kita lihat terkait penulisannya, yang paling jadi sorotan itu biasanya, yang paling jadi sorotan di desain ini adalah di atasnya, teman-teman. Yaitu di apa? Di judul. Judulnya gede karena itu jadi sebuah penekanan. Biasanya kalau udah lihat judul, oh seminar public relation, oh ini kegiatan seminar untuk relationship kayak gitu. Nah, kemudian kalau udah lihat judulnya, biasanya langsung turun pematerinya siapa sih kayak gitu. Materinya siapa? Oh, ada Mas Amar dari Koordinator PKKMB UNY. Kalau udah lihat materinya, kapan sih kok aku tertarik ya? Nah, baru turun, teman-teman. Turun ke waktu, tanggal, dan juga untuk pelaksananya seperti apa. Lalu baru paling benefit dan juga FYI, informasi ataupun kontak person, itu biasanya ada di paling bawah.
nggak mungkin teman-teman kita menemui kontak person di bagian atas kayak gitu. Ada yang pernah lihat desain nggak? CP di bagian atas. Kayaknya jarang deh. Jarang kayak gitu. CP di bagian atas jarang. Karena apa? CP itu ada informasi yang bisa kita kesampingkan terlebih dahulu. Yang biasanya rekan-rekan cari ataupun audiens cari itu informasi inti. Ini tuh apa sih? Kegiatan apa sih? Pematerinya siapa sih? Temanya tentang apa? Setelah kita tahu pemateri dan tema dan cocok, biasanya lihat tuh tanggalnya kapan sih? Tempatnya di mana? Oh, kalau cocok, oh juga ada benefit ya. Benefit itu sebagai penguat. Oh, misal nih, oh tempatnya ada di UNY nih. Benefitnya ilmu pengetahuan relasi sertifikat. Wah, boleh sih gue berangkat. Kalau pengen tanya-tanya lebihnya di mana ya? Oh, di CP kayak gitu. Nah, biasanya desain rata-rata seperti itu. Seperti yang dibuat sama teman-teman media dari FKMP kayak gitu. Kemarin kan sudah buat desain kegiatan apa? Kegiatan pelatihan desain ya dari yang kemarin dibuat buat kegiatan ini. Nah, itu kan juga seperti itu kan. Ada judul, ada titik poin, kemudian di samping kanan kirinya nanti ada informasi seperti itu. Nah, ini terkait penekanan teman-teman. Nah, kita bergeser ke pengulangan. Nah, ini ada beberapa desain juga dari yang dulu pernah saya buat. Seperti yang saya sampaikan, ini yang paling kiri adalah desain Xmil, ekspedi mengenal Islam lebih dekat. Yang tengah ada LPJTT, kemudian samping kanannya itu ada kegiatan Badas. Kunjungan pengajian, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak pengulangannya ada di bagian apa? Hal yang sama diulang-ulang di ketiga titik ini. Ada yang tahu nggak? Apa? Nggak apa-apa, teman-teman. Ada yang tahu? Pakai. Nah, itu Kak. Apa? Apa? Kayak background yang kotak itu loh, Kak. Tapi dibuat transparan. Oh ya, benar. Ada lagi nggak? Ada? Nggak ada? Angkat tangan. Saya menyerah. Nah, tadi benar ya, salah satunya itu terkait background. Nah, terkait background putihnya ya, ataupun cover belakangnya. Di sisi itu ada terkait informasi sosmed. Sosmed itu biasanya dilakukan pengulangan terus-menerus kayak gitu. Sosmed itu biasanya tetap ada di bawah atau enggak di atas. Di bawah itu namanya header design. Yang atas namanya footer design. Nah, yang di tengah itu namanya body. Nah, body ini yang mencakup informasi-informasi yang ada di sebuah desain, teman-teman. Nah, katakanlah, aduh, ini bisa nyoret-nyoret nggak sih? Boleh ya nyoret-nyoret ya? Oh, nah bisa. Nah, eh untuk header teman-teman, biasanya itu jaraknya di area sini, di sini ke atas. Ini header. Biasanya desainnya itu hampir-hampir sama header tuh. Nah, footer itu ke bawah, di bawah ini. Nah, ini footer. Nah, intinya atau bodinya itu di bagian tengah teman-teman. Nah, ini yang bakalan berisi terkait informasi-informasi kegiatan dan itu pun menyesuaikan ataupun sesenang teman-teman lah atau menyesuaikan kegiatan yang diperlukan apa kayak gitu. Nah, dan juga teman-teman, kalau aku pribadi ya, usahakan sebuah desain itu menyesuaikan dengan kegiatannya. Misal, ekspedisi mengenal Islam lebih dekat. Nah, kegiatannya itu di alam, teman-teman. Nggak mungkin toh ini kita kasih background apa di masjid ataupun di pantai. Padahal kita kegiatannya ada di pegunungan kayak gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Ataupun untuk nih sidang LPJTT. LPJTT kan berhubungan dengan pusing-pusing ya. Nah, kita kasih background cerah tuh biar teman-teman tuh lihat wah, cerah ya, semangat-semangat kayak gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan teman-teman dalam membuat sebuah desain gitu. Jadi nggak asal-asalan, asal jadi kayak gitu. Jadi tetap ada sebuah pertimbangan kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi. Oke, kita lanjut. Itu terkait pengulangan. Nah, ada ini terkait jarak. Kalau teman-teman dari ketiga ini yang paling parah yang mana? Ini yang dulu aku yang ngedesain sih ini. Yang paling parah yang mana? Nggak apa-apa sih. Ya kita sini di sini belajar bareng-bareng kayak gitu.
Yang paling parah yang mana? Nggak apa-apa, dijelek-jelekin aja juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, yang mana? Kanan, kiri, tengah? Nggak apa-apa, kita punya sebuah opini teman-teman. Kanan deh, Kak. Aku Kanan, tengah nih, Kak. yang biru-biru ya? Yang apa? Yang biru, yang biru. Iya, yang biru, yang biru. Yang mana? Tengah, tengah. Itu Iya, gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita saling mengoreksi aja teman-teman. Kalau saya yang kiri, Ahmad Nur Fatah yang warna biru ya berartinya? Atau yang mana? Yang Yang tengah, tengah, Mas. Yang kiri, yang kiri. yang kiri. Yang kiriku apa kiri kalian? Yang gambar Warnanya apa Naruto. backgroundnya? Yang gambar Naruto. Gambar Naruto. Oke, yang tengah ya kita cek ya. Teman-teman punya pendapat masing-masing. Nah, kalau kita lihat yang kanan teman-teman, yang ini nih. Tengah. Ah, yang mana? Mana sih bolpenku? Ah, ini bolpenku. Nah, kalau kita lihat yang kanan teman-teman, nah ini nih. Ini kananku ya, ini kananku. Cukup padat ya teman-teman. Cukup padat banget lah. Ada apa elemen-elemen kotak-kotaknya kayak gitu. Kemudian di sininya pun padat. Yang di atasnya tidak dikasih jeda dari apa elemen-elemen burung, tulisan oprek, core wheel, terus turun dikit langsung full sampai bawah. Nah, kayak gini tuh jujur bikin pusing teman-teman. Ini infonya apa sih? Terus tulisannya kecil-kecil banget kayak gitu. Kemudian juga apa? Warnanya sedikit ngeblur ya antara hitam dan juga antara warna coklat itu kan sedikit hampir menyatu ya. Nah, ini menjadi sebuah PR lah gitu. Seharusnya tidak seperti ini dan juga efek-efek sampingnya pun nggak seperti ini kayak gitu. Karena bikin pusing teman-teman kalau lihat desain seperti ini. Nah, kemudian yang sisi tengah ini mungkin ya kalau aku nebak padatnya di sini ya. Iya nggak? Di sini. Di sini nih. Ah, tulisan-tulisan ini ya. Iya nggak? Atau di mana? Wait. Ayo lo, di mana? Ayo lo. Di sini ya teman-teman kayaknya. Karena dilihat apa? Dari sisi penulisan ya, mungkin warnanya dan juga font itu membuat sulit dibaca ataupun kayak ngeblur ya teman-teman. Kayak ngeblur kayak gitu. Nah, di sini malah yang pengen memahami ataupun bisa membaca sekilas jadi kayak aras-arasan lah ini apa sih ketentuannya nggak kebaca weh terus ini juga toh nah ini kan padat banget ya ini pelaksanaan tanggal berapa sih harus harus ngedeketin kayak gitu kan kurang ya teman-teman kayak gitu nah ini seharusnya menjadi sebuah evaluasi entah yang tulisan kaligrafnya digeser ke atas ataupun ininya dikecilin kayak gitu nah kemudian sisi kiri nah ada yang pengen memberikan penilaian nggak yang di sisi kiri? Di sini kan teman-teman tentunya orang-orang yang ahli-ahli semua tahu wah, saya mah apa ya? Ada pengen memberi penilaian nggak di sisi kiri? Kira-kira kurangnya apa gitu? Ada? Nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar bareng-bareng kok. Desain itu tuh nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling benar karena dalam mendesain itu berdasarkan mood ataupun kesenangan pribadi orang-orang seseorang kayak gitu. Nah, kesenangan pribadi seseorang itu berbeda-beda. Katakanlah saya tuh menyukai warna hijau dan juga biru. Karena apa? Yaitu cerah, nyaman dilihat kayak. Tapi berbeda dengan orang lain. Ada yang mungkin menyukai warna ungu kayak gitu atau menyukai warna coklat kayak gitu. Nah, itu berbeda-beda teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman kalau mungkin ada yang dikepoin atau ini seharusnya kayak gini mas kalau menurut saya kayak gitu ada nggak yang di sini nih yang di sini nih yang open recruitment pengurus paling kiri yang ada Naruto-nya ada nggak alasan di situ wow saya wibu wibu bau bawang enggak teman-teman oke
kenapa sih ada Naruto-nya kayak gitu. Nah, dari saya pribadi seperti yang saya sampaikan teman-teman, dalam membuat sebuah desain itu tuh kita lihat background-nya itu paham. Jadi open recruitment pengurus ini kan langkah awal ya. Langkah awal daripada kepengurusan ke depan yang bakal memimpin kepengurusan ke depan dan juga ada sesi purna kayak gitu. Nah, elemen Naruto di sini itu seperti menggambarkan dan juga berbaliknya ke belakang. Itu kan ada kepurnaan kayak gitu. Nah, di sisi satunya teman-teman nanti pas launching pengurus itu ada logo, ada apa? Ada elemen Naruto-nya juga, tapi menghadap ke depan yang artinya kita akan memimpin jalannya organisasi ini bersama-sama kayak gitu. Nah, itulah kenapa ada elemen Naruto. Dan juga kalau dari aku pribadi ya, aku tuh tipikal orang yang mengikuti yang baru rame apa sih kayak gitu. Teman-teman tahu anu nggak? Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Pernah anu nggak? Pernah dengar nggak? Yang Pernah, mana ya? Pak. Dulu tuh aku pernah desain. Aku cek ya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Mana sih? Bentar ya. Aku tuh pernah ngebuat. Jauh banget ya. Di mana ya? Desainnya lupa pulang, Kak. Apa? Desainnya lupa pulang. Oh iya bener. Iya, pulangnya kemana ya? Gak ketemu ya. Oh, di mana ini? Di mana ini? Wah, ya. Wah, kayaknya anu ya, lupa pulang bener ya. Di mana? Aku lupa ya, tak taruh di mana. Cuman intinya itu ya, teman-teman. Bentar. Harusnya sih ada di sekitar sini. Wah, nggak ada ya. Ya udah, kita lanjut. Kita kembali ke laptop. Aduh. Nah, jadi mengikuti teman-teman. Dulu itu pas zamannya film-film Jalan yang jauh jangan lupa pulang toh. Nah, itu ada kegiatan. Terus tak desainin tuh terkait backgroundnya, terus juga fontnya kayak itu biar cocok. Karena desain itu kalau bisa mengupdate juga teman-teman, update daripada yang baru ramai saat ini tuh apa sih kayak gitu, yang baru sering saat ini tuh apa sih, biar apa, biar refresh juga gitu loh otaknya. Oh ini oh keren apa, update ya, update kegiatannya kayak gitu. Jangan cuma kok monoton kepake template. Kalau untuk beberapa orang ya teman-teman itu kalau melihat apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang banyak ataupun rame itu eh aku belum share screen ya. Nah, untuk kegiatan yang banyak itu kayak bosen lah kayak gitu. Nah, itu kalau bisa diinovasikan terkait bentuk-bentuk desainnya kayak gitu. Nah, lanjut tadi terkait jarak ya. Nah, tentu di sini udah pernah pakai Canva semua yo. Ada yang belum pernah pakai Canva? Wah, bangetan sih mahasiswa belum pernah pakai Canva. Ada yang baru ajaran maba-maba mungkin. Udah pada pakai semua kan harusnya. Udah sih. Wah, parah sih kalau belum. Nah, Ya wis. salah. Sweet. Tada. Nah, Canva teman-teman. Canva itu jika seperti yang aku sampaikan di depan ya, untuk beberapa orang kadang, oh kamu bisa desain grafis ya, oh bisa, kamu biasa pakai apa? Pakai Canva gitu kan? Wah, pakai Canva dia. Kayak kayak gimana ya? Kayak mohon maaf, kayak sedikit direndahkan lah gitu. Tapi di satu sisi teman-teman ada pengakuan gitu dari Wikipedia bahwasanya Canva itu adalah sebuah aplikasi desain grafis gitu. Salah satu aplikasi desain grafis itu dari Canva. Nah, lingkupnya apa? Bisa grafis terkait sosmed, kemudian presentasi, poster, dokumen, dan juga konten visual yang lainnya kayak gitu. Nah, Canva sendiri didirikan itu di Sydney, Australia sama Melanie Perkins, seperti yang ada di foto ini. Dan untuk beberapa tim yang lainnya ada Cliff sama
Cameron pada 1 Januari 2012 kayak gitu. Nah, ini terkait lingkup Canva. Jadi teman-teman yang bisa edit Canva ataupun udah pro dalam lingkup Canva, gak usah sungkan ya dalam masukkan CV kayak gitu. Biasanya kan, aduh Canva ya, aduh semua orang bisa Canva gitu. Memang semua orang bisa Canva teman-teman, tapi nggak semua orang jago main Canva kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita mulai ya. Kita mungkin eh main di anu dulu ya, di awal dulu lah, di awal lah, di awal. Kita buka ya. Ini adalah halaman awal teman-teman daripada software Canva sendiri. Di saat teman-teman masuk, itu nanti akan masuk ke bagian beranda. Nah, beranda ini. Teman-teman bisa untuk pakai template, katakanlah nih di sini nih, Instagram Story ya. Kita buka. Nah, teman-teman bisa pakai apa? Pakai template yang sudah ada. Namun, semisal teman-teman pengen mati, itu juga bisa kayak gitu. Kita buat ukurannya terlebih dahulu kayak gitu. Nah, bisa teman-teman juga milih ukurannya pengen ukuran Instagram Story, Instagram Post kayak gitu ataupun yang lainnya. Poster, presentasi. Kalau teman-teman katakanlah pengen ngebuat sebuah desain banner ya. Banner kan biasanya desainnya mengikuti ukuran ya, ukuran di lapangan. Benernya ukuran berapa sih? Ukuran 50 kali 20 cm kayak gitu. 5 meter kali 2 meter kayak gitu. Nah, itu bisa klik di bagian custom teman-teman. Nah, di custom ini jangan pilih pixel karena ukurannya itu berbeda. Pakailah kalau nggak milih senti, tapi saranku pakai senti kayak gitu. Nah, pilih senti, kemudian ketikin teman-teman. Ukuran yang biasa teman-teman pakai itu berapa? Mungkin 10, 100 kali berapa ya? 50 kayak gitu. Nah, terus di create new design. Nah, cuman teman-teman di Canva sendiri itu ada batasan ukuran. Misal teman-teman ketikan 400 ya, 400 cm berarti 400 cm berarti 4 meteran ya. Kali berapa? Ya gedein aja lah. 600 lah gitu. Nah, itu ada batasan teman-teman, batasan pemakaian. Jadi seperti yang disampaikan dimension must be less 108 cm dan no more than 211 664 cm. Nah, saranku semisal emang teman-teman pengen nyesuaiin ukuran segitu, teman-teman bagi dua aja gitu. Katakanlah ya, misal 200 jadi 100. Semisal 150 ya, harusnya ya 150 itu jadi 150 bagi dua berapa? Ada itu enggak? 150 bagi 2 7 75. 75 kayak gitu. Nah, baru create now design gitu. Menyesuaikan teman-teman. Dan juga semisal teman-teman perkecil ukurannya itu tidak mempengaruhi eh apa ya? Grafisnya ataupun tidak pecah-pecah teman-teman biasanya. Nah, kayak gitu. Tidak pecah-pecah terkait gambarnya. Nah, kemudian teman-teman kalau kita udah masuk ya, kita udah masuk. Terus kita coba aja pakai Instagram Story ya, yang biasa teman-teman pakai lah untuk mungkin upload harian, reminder, dan sebagainya. Nah, apabila kita masuk ke desain, itu ada pilihan teman-teman di bagian file. Yang mungkin teman-teman jarang ya, karena biasanya kan masuk masuk langsung, aduh pakai template apa ya, pakai template ini, dan sebagainya gitu. Nah, di bagian file teman-teman, itu ada pilihan di bagian setting. Nah, teman-teman bisa ngerubah, itu ada ukurannya. Kayak di Adobe ataupun Corel. Di Illustrator ada, di Photoshop ada, atau di Corel Draw pun juga ada. Nah, angka-angka ini itu untuk memposisikan ataupun biar teman-teman itu tuh nggak kelewat gitu loh, atau biar pas lah. Nah, ini pun juga bisa tarik teman-teman. Misal aku pengennya nanti tuh segini untuk headernya atasnya kayak gitu, ataupun sisi kirinya sebegini kayak itu, margin lah. Nah, itu bisa dipakai teman-teman. Itu pada pilihan setting. Nah ini apa tadi, setting show rules and grids kayak gitu. Nah, bisa juga pakai add grids. Nah, add grids ini tuh otomatis dalam sebuah dalam satu lembar
itu teman-teman pengen masukin gambar seberapa sih? Nah, itu bisa teman-teman atur di sini. Jika 3 kan, nanti bisa diatur tuh. Aku pengen masukin foto ini, kayak gitu. Biar cepet dan juga biar rapi teman-teman, kayak gitu. Nah, itu pada pilihan file. Nah, juga bisa terkait cover apabila teman-teman pengen lihat covernya, nanti misal di print seperti apa sih. Nah, itu di show, ini margin ya. Di, alah, di show print blended. Sebenarnya hanya sebatas anu sih, apa garis tepi sih. Nah, ini garis tepi. Ya mungkin untuk beberapa orang membantu, untuk beberapa orang pun juga nggak pakai nggak apa-apa sih. Yang penting desainnya jadi bagus kayak gitu. Nah, ini terkait pilihan di bagian file ya, di setting. Kemudian juga ada misal teman-teman pengen import file sama seperti upload teman-teman. Nah, itu di awal bisa. Ini nanti bisa teman-teman gabung semua banyak blok aja lah kayak gitu, blok kayak gitu. Nah, itu di bagian file gitu. Untuk bentuk apa ya, PDF bisa ataupun gambar bisa, file bisa kayak gitu. Nah, itu di bagian file. Kemudian untuk biasanya teman, mungkin kita lanjut lanjut aja ya, lanjut ke materi ya. Mana sih? Nah, jika teman-teman biasanya kan ngedesain kan butuh elemen ya biar apa nggak wagu banget lah, nggak sepi banget lah kayak gitu. Nah, ada beberapa keyword teman-teman gratis yang bisa teman-teman pakai. Ada sketch CV Korea, sketch CV Jepang. Coba kita ketikan aja ya, kita ketikin nih, kita ketikin. Jadi pakai tag dulu teman-teman. Pakai tag sketch CV Korea. Wih, salah salah ketik. FI sketch CV Korea. Sketch apa sih tadi tulisannya? Bentar ya. Ini. Nah, apa aja lah ya. Sketch CV. Sketch CV. Ah, oh ya, kurang tag. Nah, pakai tag ya teman-teman. Nah, add. Baru di enter. Nah, nanti akan ada pilihan teman-teman. Nah, ini gratis semua. Biasanya kan daripada kita bingung kan ya untuk orang-orang yang humoris-humoris atau apa, biasanya kan pakai-pakai kayak gini ya. Untuk apa? Ngeramein lah ataupun elemen-elemennya lah itu bisa spesifik Korea ataupun spesifik Jepang. Jep- Jepang, Jep- Jepang. Apa ya namanya? Jepang apa sih lupa aku. Japan. Japan, Japan. Nah, itu ada teman-teman. Dan tinggal milih teman-teman. Banyak. Ini terkait bunga-bungaan, ada yang terkait apa? eh Depan. Terkait desain rumah ataupun yang lain yang hubungan dengan Jepang-Jepangan. Nah, itu ada juga daripada kadang kan kita aduh bingung pakai elemen apa ya, harus nyari-nyari kayak gitu kan. Nah, bisa nih, ini ada kapibara nih, Mas Bro. Kapibara, ada cupang dan sebagainya. Itu untuk mempermudah teman-teman. Kemudian ada beberapa apa hal yang lain juga kayak Figuras, Philippines, Saudi Arabia. Banyak teman-teman. Ataupun misal pengen teman-teman cari langsung ke poinnya, aku pengen cari apa? Pengen cari awan dong, kayak itu juga bisa nih buat Arab-Araban. Nah, banyak teman-teman. Kadang kita bingung ya, wah ini bulan Ramadan nih, cari elemen Arab di mana ya, kayak gitu. Itu bisa cari di sini, kayak gitu. Atau mungkin enggak, misal kayak awan deh, awan. Cuman kalau di Canva itu aku nggak tahu ya, dulu tuh zamanku masih SMA atau semester 1 ya, Canva itu tuh banyak yang tidak di premiumin teman-teman ataupun gratis. Tapi sekarang itu dikit-dikit premium kayak gitu. Nah, ini dari satu contoh kayak gitu teman-teman. Terus kalau misal teman-teman itu pengennya lebih banyak, biasanya aku itu cari di Pinterest. Di Pinterest, terus ya udah
teman-teman search lah gitu. Apa yang pengen teman-teman cari? Mungkin apa ya? Ini kan Ramadan ya, elemen Ramadan. Nah, banyak tuh. Nanti tinggal milih terus bisa ditempel kayak gitu. Dan teman-teman, HD gitu loh. HD gambar-gambarnya itu. Yang mungkin di Canva, di premiumin teman-teman harus beli dulu ke ataupun yang lain ke. Nah, di apa? Di Pinterest teman-teman bisa langsung ya tinggal download terus di crop kayak gitu. Nah, untuk misal ini ya kita download deh. Kita save image as. Nah, kayak gini kan. Terus biar bisa nempel rapi gimana, Mas? Oh, saya juga tidak tahu. Biar bisa menempel rapi gimana, Mas? Nah, itu bisa teman-teman crop. Nah, kalau di Canva sejauh ini itu elemen cropnya itu bukan bukan crop dipotong setengah ya, tapi crop hapus background. Itu kayaknya belum bisa deh kalau di Canva. Jadinya harus pakai software ketiga kayak gitu. Coba yang inilah. Kita biasanya kalau aku tuh pakai hapus background. Hapus hapus background. Nah, pakai yang ini, Remove BG. BG unggah gambar. Terus tinggal pilih teman-teman. Teman-teman pengen ambil yang gambar mana kayak gitu. Misal ini ya, lama ya. Tutut. Bisa sih. Kita ya itu ini hanya contoh ya teman-teman. Semisal teman-teman pengen cari yang lain, itu juga ada banyak banget lah. Ini tinggal tempel kayak gitu. Nah, ini ya misal kita pengen ambil Al-Qur'annya lah. Dan enggak teman-teman, enggak pecah gitu loh. Ya enggak pecah sih pecah ya, cuman enggak pecah banget. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau aku terkadang kayak gitu. Soalnya kalau kita harus ngebuat apa? Kalau pengen ngerjain cepet itu biasanya memang di Canva. Cuman elemen-elemennya itu tidak lengkap ataupun di premium. Sedangkan di satu sisi, misal kita pengen ngebuat di Adobe Illus ataupun di Adobe Photoshop, itu lama teman-teman. Nah, daripada nanti juga ngadiknya di satu-satu lama, ya udah kita cari di Pinterest, terus ya udah searching, cari-cari yang kita butuhin apa kayak gitu, terus di crop, 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 terus ditempel, dicocokin lah kayak gitu. Nah, itu kalau aku teman-teman. Nah, mungkin bisa lanjut ya. Kita kembali ke laptop. Oh, banyak banget ya. Nah, tadi terkait keyword ya. Ada beberapa, ini hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa cari di Google ataupun di YouTube beberapa kegiatan itu ngejelasin teman-teman bagaimana sih caranya cepat untuk cari keyword ini ataupun cari poin ini kayak gitu. Itu ada. Nah, mungkin lanjut. Nah, dalam pendesainan teman-teman semua, mungkin itu tuh ada beberapa poin yang sedikit mungkin barang simpel ya, tapi sangat-sangat bermakna teman-teman. Yang pertama itu ada terkait sisi kiri. Itu ada yang tahu nggak sisi kiri itu apa? Elemen apa? Emang nggak aku kasih keterangan sih. Ada yang tahu nggak? Apa yang kiri? Rona-rona. Apa hayo? Ada yang tahu? Nggak? Halo, halo, nggak pada tidur kan? Merem. Yang paling ya, nah benar tadi Mas siapa? Mas Ahmad ya? Mas Ahmad Nurfatah. Yang paling kiri itu blur teman-teman. Yang kiri itu blur. Kemudian sampingnya itu ada gradient. Kemudian sisi kanannya itu ada eh, tekstur elemen kayak gitu. Nah, ini nanti diterapinya seperti apa? Nah, coba aku kasih contoh. Kan? Wait, Ya kayak lama. kita ambil contoh di sini deh. Pakai punyanya Mas Amar ya.
Ini hanya contoh aja teman-teman. Nah, tadi aku udah sempat nyoba-nyoba. Jadinya seperti ini teman-teman. Foto aslinya nggak ada kayak gininya. Biasa, biasa, biasa teman-teman. Nah, semisal emang wih, wah hilang ya. Yaudah, kita buat. Hilang. Kita buat. Oke, elemennya blur ya. Blur. Nah, blur banyak yang aneh ya, banyak yang apa? Pro. Nah, kita ambil oren. Nah, oren kan nggak cocok ya, teman-teman. Oren kan nggak cocok. Nah, kita coba cocokin pakai warna yang lainnya kayak gitu. Nah, kita pilih color, terus nah, di sini teman-teman disediakan dokumen color. Ini dokumen yang terakhir kita pakai ataupun sering kita pakai. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada foto color, teman-teman. Nah, foto color ini diambil dari gambar-gambar yang teman-teman upload di sini. Nah, bisa teman-teman nih. Mas tadi kan ngupload ini ya. Nah, ini banyak nih. Upload ini. Nah, dari uploadan Mas ini itu bisa dirubah ke warna seperti yang di sini. Nah, ini. Tadi Mas sudah ngupload ini ataupun elemen-elemen yang di sini itu bisa Mas pilih yang cocok mana ya. Ini kayak dan sebagainya. Nah, coba kita cocokin ya. Nah, ini kan di sini ya. Kan nggak bagus ya kalau taruh depan ya, malah jadi kayak apa nih? Kayak apa? Bercahaya ya, hijau-hijau, hijau-hijau. Nah, itu kita pindah teman-teman ke posisi. Udah tahu ya harusnya forward apa, backward apa. Forward itu ke depan, backward itu ke bawah, top itu atas, left kiri, middle tengah, center juga tengah, terus bottom bawah, right kanan kayak gitu. Ini coba kita pindah ke belakangnya teman-teman biar lebih rapi. Kurang lebih seperti ini sih. Kita kasih elemen hijau ya biar sedikit menyala abangku kayak gitulah. Nah, kayak gini. Ini hanya sebuah contoh teman-teman. Nanti bisa teman-teman terapin di apa? Di desain-desain yang lainnya. Ini contoh aja seperti ini. Dari yang awalnya kayak gini, putihan ya, mungkin kok putih banget sih backgroundnya, polos banget. Ah, coba kasih blur kayak gitu. Nah, nanti ya ada sedikit rame-ramenya lah kayak gitu, ataupun backgroundnya. Nah, ini terkait elemen blur teman-teman. Nah, kita akan berpindah ke ini apa? Ke elemen ini, gradient. Oh ya, kita berpindah ke gradient. Kita coba yang lainnya ya. Kita coba foto yang lainnya. Kita ambil di sosmed, terus pakai Instagram Story. Ya contoh aja sih. Biasanya kan kita kan anu ya. Kalau aku itu blur-blur ataupun gradient itu aku pakai untuk story-story kayak gitu. Mungkin ada beberapa poin yang harus kita blurin warnanya kayak gitu. Nah, itu biasanya aku pakainya seperti ini. Nah, ini yang kita pakai kemana tadi ya, ada apa? Ada pembatasnya. Nah, coba kita masukin gambar dulu ya. Aku tadi tuh udah download gambar juga dari Pinterest ya. Coba deh. Ya ini sekalian latihan ya. Kalian sebelumnya pernah pakai Pinterest nggak? Pernah pakai? Pernah, Ada pernah yang pernah toh? Nyari-nyari dulu. nyari pub. Itu aplikasi yang di lingkup kita harusnya umum umum banget ya, umum banget lah itu. Yang sering kita pakai. Nah, di Pinterest itu banyak teman-teman. Nah, kita coba cari anu deh. eh ya, coba pengajian. Pengajian. Jangan ini. Apa ya? Ngaji deh, ngaji. Coba kita cari dulu teman-teman. Banyak teman-teman dan fotonya itu jernih-jernih gitu loh. Coba pakai ini ya kita ya. Nah, kalau udah itu kita di bawahnya pun juga ada teman-teman. Kalau kita masuk ke Pinterest, itu di bawahnya itu ada beberapa contoh-contoh ataupun elemen-elemen yang sekiranya selaras ya. Apa itu tadi? Sekiranya selaras teman-teman. Nah, terus kita save image as and then download kayak gitu. Nah, terus kita berpindah ke desain kita tadi. Nah, di sini. Nah, terus kita upload file, terus kita pilih nih filenya. Nah, oke. Terus kita masukin di sini. Gitu.
besar. Nah, udah toh. Nah, terus kita ganti elemen teman-teman. Pakai yang tadi. Nah, ini adalah elemen yang tadi sebelumnya pernah aku pakai. Ataupun ya terdekat lah. Recently. Nah, kita cek grafis. Kita pakai ini aja lah ya. Sebentar, sebentar. Ya, inilah cuy. Kita tuh jadi manusia harus memilih ya. Wih. Nah, coba ya teman-teman. Nah, biar selaras gimana teman-teman? Kalau kita nyari di sini kan sulit yo. Aduh, yang cocok apa ya? Yang cocok apa ya? Malah Magic Hibiniu nanti. Nah, mending kita pakai foto color yang emang cocok lah buat desainnya kayak gitu. Ataupun pakai yang kira-kira itu masuk ke backgroundnya itu apa sih? Nah, itu biasanya disediakan di foto color teman-teman yang kepake. Bisa pakai coklat ataupun yang lainnya kayak gitu. Kali ini ya. Ini sebenarnya terlalu rendah sih. Ada yang lainnya ya. Ini tadi sama ya. Oh iya belum dia ini ya. Masih biru. Coba coklat tadi deh. Ini kayak gitu teman-teman. Nah, ini hanya untuk ya katakanlah background ngeblurnya lah ya, bawahannya. Biasanya kan kalau kita lihat kan di bawahnya kan ngeblur toh. Habis ngeblur, kita tambahin tuh mungkin teks atau apa kayak gitu di atasnya. Apa ya? Teksnya pun banyak ya teman-teman. Kalau kalian pengen pakai teks box itu ada sendiri. Kemudian kalau pengen yang udah template itu juga ada. Nah, bisa teman-teman pakai kayak gitu di sini. Tinggal milih teman-teman. Di Canva tuh enak disediakan, nggak kayak di apa aplikasi-aplikasi yang lainnya ataupun ya katakanlah nggak kayak di Adobe lah. Kalau di Adobe kan kita kan ngetik sendiri ya. Mungkin kelebihannya itu kita diberikan keleluasaan dalam menggambar ataupun ngedesain dan juga font-fontnya itu banyak. Itu kalau di Adobe ataupun Corel. Dengan berbeda hal dengan yang di Canva. Canva itu tuh kadang tuh ada tulisan apa fontnya itu kayaknya Arab bagus, tapi pas dipasang kok beda kayak gitu. Itu kadang aku nemuin kadang juga ada ya kayak gitu kalau di Canva. Ini coba kita pasang yang cocok-cocokan aja lah apa gitu. Apa ya? Ya paling inilah. Ada apa ini? Ini sebenarnya cuma contoh aja sih teman-teman. Nanti bisa ditambahin elemen-elemen yang lainnya juga. Nah, kemudian kunci abstrak ya ini tuh. Namanya abstrak. Coba kita cari abstrak. Jadi tidak terdefinisikan. Wih, abstrak. Hatimu abstrak sekali. Tidak terdefinisikan. Nah, itu seperti ini teman-teman. Biasanya untuk background-background simple ataupun beberapa penjabaran-penjabaran itu biasanya pakai abstrak-abstrak kayak gini. Kalau kita desain kayaknya juga ada di desain itu. Jangan di sini deh. Di sini ya, coba ya. Elemen abstrak deh. Eh, template-nya aja sih. Elemen abstrak. Nah, kayak gini teman-teman. Wait, tambah pack. Nah, biar nggak kerubah teman-teman, kadang kan kita masih fokus di sini terus kita oh ini bagus nih pasangan. Nah, desain kita bakalan hilang kan teman-teman. Terus kita mana sih tadi ini ya. Terus kita pasang itu biasanya bisa hilang, bisa oh masuk kayak gitu. Nah, abstrak tadi itu seperti ini teman-teman. Desain-desainnya. Ya, terkadang kita bisa pakai template dan tapi jangan terlalu monoton ya. Karena apa? Kalau kita monoton terkadang itu anu ada teman-teman kita yang lain juga sama desain kita sama ya oh ya kita sama-sama ambil dari Canva gitu kan wah enggak deh kalau aku sih kalau bisa tetap ada inovasi-inovasi tersendiri ya teman-teman kayak gitu. Nah, itu tadi terkait abstrak. Nah, kemudian lanjut ada beberapa poin lagi teman-teman yaitu ini tuh namanya smoke, asap. Nah, smoke ini teman-teman itu biasanya dipakai entah di backgroundan juga bisa ataupun
smoke kan banyak ya. Coba deh kita cari smoke teman-teman. Smoke. Nah kan banyak ya di asap kayak gitu. Entah nanti bakalan di apa implementasikan di dalam sebuah desain di bagian mananya, entah untuk menyambi awan ke ataupun di apa di atas rumah itu juga bisa ataupun di bagian bawah-bawah. Mungkin kayak ini ya. Mana sih yang tadi? Oh yang ini ya. Nah kayak gini. Terus kita cari smoke. Asap, asap, asap. Ini bro ya. Oh banyak yang bro ya. Mana ya, mana ya, mana ya. Asap biasa aja. Asapnya mana asapnya? Hmm, 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 hmm. Ya kita kita contoh ini aja lah. Contoh aja ya. Walaupun ini tuh anu watermark. Aku ada sih yang apa? Yang lisensi. Cuman biasanya kan jarang ya. Kita tuh punya yang lisensi ataupun premium. Jadinya kita coba-coba yang biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, biasanya di belum pencet ya. Nah, ambilnya ditempel di sini bisa untuk ya nambah-nambah elemen lah teman-teman kayak gitu. Nah, tadi di sampingnya sampingnya apa? Sampingnya smoke itu kan ada left ya. Left itu terkait dedaunan. Coba kita cek deh. Left itu seperti apa? Left, 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 left. Nah, kayak gini teman-teman. Dan banyak ya di Canva itu disediakan banyak. Jadi kita mau pakai yang mana ya tinggal milih aja teman-teman. Misalkan apa ya? Yang mana ya? Yang hijau-hijauan dah. Ini apa ya? Nah, ini deh. Ini untuk muter ya teman-teman. Terus ya kita tinggal cocok-cocokan aja tuh sih. Cocok-cocokan yang cocok di mana kayak gitu. Kemudian biasanya kan biar kita kan di dalam desain tuh ada yang bisa kita lihat fokusnya ya. Kita tuh pengen fokus kemana sih? Nah, biasanya di samping-sampingnya itu kita blur teman-teman elemennya. Kita blur pakai edit foto. Edit foto mungkin ini untuk penyesuaian warna pengen kita cerah ke ataupun yang mana ke. Nah, itu banyak teman-teman. Kita atur intensitasnya kayak gitu. Nah, banyak. Pengen berubah warna juga bisa, pengen kayak gini juga bisa. Apa ini namanya? Jadi color pop outron. Nah, cuman di sini pengen kita blur teman-teman. Kita coba blur. Nah, kita blur seberapa ngeblur kita. Pakai ini aja ya. Nah, biar langsung. Nah, jadinya tuh kayak ada hal yang difokuskan gitu teman-teman. Mungkin ini jangan jangan pakai dari ini ya. Pakai yang lain gitu. Ya sesenang teman-teman sih sebenarnya tuh bisa pakai ini, bisa pakai itu. Senyamannya ataupun sesenangnya. Kalau aku pribadi ya itu teman-teman dalam desain-desain tuh biasanya ada elemen birunya, hijaunya, kuningnya yang cerah-cerah gitu. Soalnya dilihat tuh nyaman gitu, nggak kok gelap gitu. Kayak suram banget tuh ya masa depan kalian tuh. Jangan kayak gitu. Bercanda-bercanda teman-teman. Nah, itu biasanya kalau aku kayak gitu. Jadi ada elemen-elemen yang cerah-cerah untuk biar sebuah desain itu tuh nggak mati gitu teman-teman. Nggak mati. Tapi juga diperhatikan terkait kesepadanan warnanya. Ini ya kita blur, tidak kita pasang. Oke, kita position, kita flip. Nah, flip ini untuk balik teman-teman. Mungkin, aduh, ini kok kayak gini ya nggak cocok ya gitu. Terus teman-teman putar-putar ngek gini kan, aduh, kok sama aja. Nah, itu biar sisi kanan ke sisi kiri itu kita pakai flip teman-teman. Nah, pakai flip biar seimbang kayak gini. Yang yang flip ini ke kanan kiri, yang ini ke atas bawah. Kayak gitu. Mungkin kita masukin sini, terus ini di sini. Ya kita cocok-cocokin lah. Yang kiranya bagus, cocok, nyaman. Yang kayak seperti apa. Misal di sini kan. Nah, contoh teman-teman. Semisal ini ya.
Ini kan masih baru ya. Ini kan belum di blur ya. Misal besok ini belum di blur. Caranya biar ke blur cepet, nggak usah edit foto itu gimana sih? Nah, itu pakai ini aja teman-teman. Copy style. Ini copy ke sini. Nah, ngeblur toh. Gitu teman-teman. Kita diberikan kemudahan di Canva itu. Kita diberikan kemudahan. Jadi contoh aja tadi dari sini kita copy style, terus kita pasang di sini kayak gitu. Itu bisa. Terus mungkin kita arahkan di bagian bawahnya atau di mananya kayak gitu. Mana ya di sini ya. Ini hanyalah contoh aja teman-teman. Nanti bisa disesuaikan tempatnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, lanjut. Tadi ada smoke, kemudian ada left. Left itu terkait ya dedaun-dedaunan lah isinya nanti. Nah, itu juga ada gradien. Gradien dan juga kita main di transparansi teman-teman. Gradien tuh berbeda dengan ini tadi. Sebenarnya isinya tuh hampir sama teman-teman. Coba ya kita cari ya. Kita cari gradien. Gradien, gradasi itu warna. Sama. Cuman terkadang kalau di Canva itu tuh yang udah keplot itu gradien-gradien yang udah tetap warnanya, yang gratis. Nah, warnanya itu nggak bisa diubah teman-teman. Sedangkan yang bisa dirubah, kita pindah ke grafik ya. Yang bisa dirubah itu biasanya yang apa? Yang premium, yang bagus-bagus kayak itu. Mana ya contohnya? Ya kayak gini deh. Nggak bisa toh. Udah soalnya. Ya ada uang, ada sesuatu yang juga diberikan lah kayak gitu. Misal ini ya. Nggak bisa teman-teman. Harus premium. Nah, itu terkait gradasi ya. Tapi kalau aku pribadi ya, jarang teman-teman menggunakan sebuah gradasi warna dalam ngedesain ataupun backgroundnya itu gradasi itu jarang. Soalnya mungkin untuk desain-desain yang hubungannya dengan metropolitan atau apa itu bisa masuk ya. Soalnya mereka butuh warna-warna cerah dan dominan kayak gitu. Itu biasanya masuk. Cuman kalau aku pribadi itu emang sukanya klasik-klasik kan. Jadinya lebih nyari foto-foto ataupun nyari warna-warna yang kolornya itu kolor sama semua kayak itu. Itu kalau aku. Cuman misal teman-teman suka biasanya gradient itu biasa dipakai juga kayak gitu. Ya sesuai dengan selera lah kayak gitu. Nah, kemudian transparansi itu seperti ini. Ya menyesuaikan warnanya lah. Ini nggak bisa transparansi ya. Nah, ini pengen diblurin seberapa, menyesuaikan kebutuhan lah teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian nanti juga ada ini tuh pita-pitaan. Semisal teman-teman pengen ngebuat sebuah desain terkait apa ya? Desain terkait kado ulang tahun atau apa, itu biasanya bisa pakai elemen-elemen pita kayak gini. Cari aja teman-teman, ada teman-teman. Canva itu bisa ngedetek bahasa Indo dan juga bahasa Inggris kok. Bahasa Sunda nggak tahu kalau bahasa Sunda. Nah, bisa teman-teman. Ada. Kemudian warna ataupun ini tuh cahaya. Cahaya bahasa Inggrisnya apa cahaya? Cahaya bahasa Inggrisnya apa? Nah, itu bisa tuh. Ini juga bisa teman-teman. Ya tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kadang aku butuh apa elemen tambahan cahaya, nanti bisa ditambahkan terkait elemen cahaya. Aku butuh blur, nanti juga bisa. Ataupun yang lain teman-teman. Nah, itu menyesuaikan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Dicari-cari aja teman-teman. Sebenarnya main kayak gini pun aku dulu tuh desainku juga ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya, Mas juga gitu di sini coba untuk ya memberikan sebuah contoh aja lah kayak gitu. Tapi jujur teman-teman, dalam ngedesain itu dibutuhkan jam terbang. Semakin kencang jam terbang teman-teman, semakin terbiasa makainya, itu semakin teman-teman tuh ahli dan punya pandangan yang sangat-sangat luas kayak gitu. Misal nih, aku ngedesain pakai elemen ini kok kurang cocok ya, biasanya pakai elemen ini dan biasanya disanding ataupun dipadukan. Apa? Desain 1, desain 2, desain 3. Nah, kita cari tuh yang cocok tuh yang mana. Biasanya seperti itu. Tergantung jam terbang, teman-teman. Semisal teman-teman besok itu udah sering ngedesain, ya enak gitu. Enak dalam
pemilihannya, ngedesainnya, karena udah ada pandangan yang bagus seperti apa, yang bagus seperti apa kayak gitu. Juga contoh daripada blur. Nah, lanjut, kita akan bergeser ke teks, teman-teman. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, teks itu tuh kebagi, teman-teman. Ada penempatan header, body, footer. Ya, teman-teman di sini mahasiswa semua kan, ataupun ya punya laptop lah, tahu tentang aplikasi Office, Word. Nah, dalam sebuah desain pun ada juga teman-teman pembagiannya. Header, body, footer, HBF kayak gitu. Seperti yang ada di sini. Aku gedein ya. Nah, HBF, header, body, footer. Jadinya terbagi, teman-teman. Bagian header itu bagian mana dan bagian atas. Atasnya memang tidak terbatas sih, menyesuaikan kita. Makanya tadi tuh ada kayak pembatas ya yang aku sampaikan di depan itu mau membantu untuk membatasi lah. Oh, dari sini ke atas itu footer. Itu header biar katakanlah rapi lah dalam pendesainannya. Kemudian yang bagian dari paling bawah ke sedikit ke atas sebelum masuk ke bagian body itu namanya footer. Kemudian yang bagian tengah itu nanti bisa kita isi terkait bodinya gitu. Bodinya itu biasanya isinya ya apa yang pengen apa bukan apa yang kita sampaikan, cuman inti kegiatannya lah. Kadang pematerinya di situ. Kemudian hari, benefit, tempat kayak gitu ataupun informasi-informasi yang lainnya. Biasanya disampaikan di bagian body. Bagian atas, bagian header itu hanya judul, tema, kemudian ada logo-logo. Kemudian kalau di bagian footer biasanya mencakup kayak CP-nya. CP bisa masuk ke bagian bawah ya. CP dan juga elemen-elemen sosmed. Seperti ya ini hanya contoh ya teman-teman. Contoh daripada desain yang pernah aku buat kayak gitu. Nah, terus lanjut. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya tentunya terkait pembagian pekerjaan. Misal nih, teman-teman di sebuah kepanitiaan ya. Terus, aduh, aku nih ada agenda nih jam segini sampai jam segini belum bisa ngebantu ngedit. Ini aku udah nyicil sih, cuman kalau kalian luang bantu ngeditin bisa nggak? Nah, biasanya kan di-share ya. Nah, di-share itu tuh ininya dirubah teman-teman. Jangan hanya only you can access, hanya kamu yang bisa mengakses. Tapi anyone with the link. Jadi semua yang punya link itu bisa ngakses atau bisa ngedit. Kemudian di bagian kanannya itu juga diedit teman-teman. Jangan hanya can view. Jangan hanya bisa masuk terus juga ngelihat. Hanya melihat. Cuman juga bisa mengedit. Jangan cuman komen teman-teman. Kasihan teman-teman kalian. Nanti udah desain, wah ini belum dirubah. Waduh, gimana ya? Harus buka lagi buka lagi. Nah itu dirubah aja sekalian kan edit biar apa? Biar teman-teman tuh bisa mengedit bersama-sama kayak gitu. Ya di sini kan teman-teman anak-anak organisasi semua ya yang teman dan juga hal-hal yang kerjasama lah, ya saling menyicil kayak gitu. Nah itu biasanya seperti ini. Kemudian kita geser ke pilihan download. Nah pilihan download sendiri itu banyak teman-teman menyesuaikan. Misal ini PPT ya tentunya aku download PPT. Misal teman-teman butuhnya PDF, itu pakainya juga PDF, PDF print atau PDF standar. Suggest itu yang direkomendasikan. Cuman kalau foto teman-teman, saranku jangan pakai JPG, tapi pakai PNG. Biasanya PNG itu lebih jernih. Dan kalau diperbesar itu nggak pecah lah. Jadinya kalau kataku ya, itu pakai PNG aja kayak gitu. Kemudian bisa nggak sih MP3 atau video diedit di Canva? Bisa, setahu bisa. Aku juga pernah. Tapi aku terkadang ngeditnya di tempat lain, teman-teman. Jadinya aku ngedit di katakanlah CapCut ataupun Adobe Premiere. Kemudian kalau butuh cover, itu baru tak lempar ke Canva. Aku ada contohnya seperti ini, teman-teman. Mana ya? Dulu tuh aku pernah ngedit. Loh, kok nggak ada? Oh, hilang lagi, hilang lagi. Ini tuh, ini punya aku tuh. Lah, lah, lah. Tugasku mana ya? Project. Wih, lama ya. Contoh video, video. Nah, ini teman-teman.
Ini hanya contoh aja ya. Coba ya. Ya kayak gini. Eh, oh ini ya nggak ada desainnya ya. Sebentar, sebentar. Nah, ini. Nah, ini ada kayak covernya teman-teman. Jadinya dari desain video yang udah dibuat, terus dilempar ke Canva, itu kita tambahin elemen untuk biasanya menambahkan lah, kayak keterangan gitu. Soalnya kalau di edit manual semuanya di aplikasi video itu terkadang sulit. Jadinya enakan kita lempar kayak gitu. Contoh aja ini. Nggak tahu ada suaranya nggak ya? Nggak ada suaranya ya kayaknya. Ini hanya contoh aja sih teman-teman. Nah, kayak gitu. Tapi ya itu teman-teman, aplikasi Canva itu terbatas. Terbatas hanya mungkin sebatas bisa membantu sedikit lah, katakanlah video ya menambahkan gitu. Nggak bisa menjadi sebuah aplikasi untuk mengedit secara keseluruhan ataupun biar bagus kayak gitu nggak bisa. Ya ada aplikasi, ya semua aplikasi itu ada plus minusnya teman-teman. Kita kalau pengen edit ya kalau pengen pakai video ya pengen bagus ya pakai Adobe kayak gitu ataupun apa Adobe Premiere ataupun pakai ya kalau enggak ya pakai CapCut juga bisa kayak gitu. Ataupun kalau pengen yang lebih detail itu kalau foto desain-desain grafis itu juga bisa pakai Adobe juga. Itu sih kalau aku kalau Canva itu kalau teman-teman butuh desain yang singkat itu pakai Canva bisa. Cuman kalau emang desainnya yang pengen bagus atau apa yang jelimet harus membuat sebuah peta banyak itu biasanya kurang teman-teman, kurang cocok lah kalau kita menggunakan Canva. Tapi untuk tugas kuliah cocok ya apalagi untuk mahasiswa ya yang kita deadline banyak banget dah harus segera selesai kayak gitu. Nah itu biasanya cocok teman-teman. Nah oke lanjut. Jadi pilihan download udah kita geser ke oh ya kita cek dulu deh. Ini pasti pada di sini toh atau udah pada pergi? Oh pada pada makan yo. Wih siap Rizky ya. Kalian di satu tempat kok teman-teman FKMP. Iya kah? Iya, Kak. Kak, masih di mute. Oke, Wah, siapa tadi yang minta aku? nggak ada. Oh iya, enggak tadi tadi tulisannya host unmute gitu sih. Enggak. Oke teman-teman, gak apa-apa. Lanjut ya. Nah, biar lebih cepat kan nanti bisa ada sesi tanya jawab juga. Kita masuk ke bagian pewarnaan. Seperti yang aku sampaikan tadi ya. Dalam pewarnaan itu kita kenali palette color teman-teman. Palette color, color ya bukan color. Palette color. Nah, biar enak, biar kadang selaras kayak gitu juga. Itu tuh kita ngambilnya di sini teman-teman. Misal nih, ini kan foto ya. Kita balik ke depan lagi ya. Kita cari yang elemen. Nah, misal ini deh, misal ini. Nah, ini KPN kita. Ini nggak bisa dirubah warna. Ini nggak bisa dirubah warnanya. Sorry. Nah, yang ini. Nah, ini. Biar kita cocok nyaman ya, ataupun selaras dengan background-backgroundnya, itu kita pakai siol aja. Yang soalnya siol ini itu menyesuaikan warna yang ada di gambar. Katakanlah gambarnya Mas Amar, desainnya Mas Amar tadi. Itu mencakup warna warna apa aja sih? Ada biru, hijau, krem, kemudian ada coklat, terus yang kegiatan apa LPGTT tadi itu ada warna biru muda, biru tua, hijau dan juga hijau tua kayak gitu. Nah itu tinggal kita pilih aja teman-teman, menyesuaikan dan juga mempermudah kita ya dalam pemilihan warna. Soalnya kalau kita pengen pakai warna yang di sini itu kurang kurang cocok. Soalnya warnanya emang cuma sebatas ini teman-teman. Sedangkan kalau kita mau pakai yang ini itu ribet lagi, kita harus menyesuaikan warna. Nah itu teman-teman gunanya palette color. Nah, kayak gitu. Kemudian ada pewarnaan. Color teori, mungkin ini sedikit berat ya.
kalau kita ngebuat sebuah desain, ya desain mungkin warnanya tidak terlalu dipertimbangkan ya. Mungkin ya yang penting cocok lah. Berbeda dengan kita itu ngedesain sebuah logo, teman-teman. Logo itu warna itu sangat-sangat berarti. Logo, warna, dan juga bentuk. Biasanya itu sangat-sangat berarti. Nah, tahu nggak? Oh, nanti ketahuan nih. Nah, ada yang tahu nggak warna biru itu buat apa? Kita dari UNI kan. Di sini kan kayaknya semuanya mahasiswa UNI ya. Iya kan? Ada mahasiswa di luar UNI nggak di sini? Nggak ada toh? Nggak ada. Nggak ada sih. Nah, mahasiswa UNI toh. Nah, terkait pewarnaan. Warna biru itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Warna biru. Biru, biru aku cinta kamu. Weh. Enggak, Biru apa artinya? kepercayaan. Percaya, trust ya. Aku percaya kamu sepenuhnya. Gitu. Untuk menjalin apa? Weh, nggak boleh kayak gitu. Oke, biru itu kepercayaan, teman-teman. Dan kuning, kuning apa kuning? Kuning itu kayak warna apa sih? Kuning apa kuning? Ada loh di sini. Kalian bisa kelihatan kan ya? Nah, kuning itu mencakup kayak energi, power, bright, joy, kemudian cheerful kayak gitu. Kesenangan, kesenangan, fun, itu biasanya kuning. Nah, mungkin ini tuh harapannya anu ya, kalian bisa percaya kepada kami dan kalian mungkin bisa bahagia kayak gitu. Nggak, tapi nggak tahu, itu hanya bercanda-bercanda, teman-teman. Tapi intinya itu, teman-teman, dari tiap warna itu tuh ada artinya masing-masing kayak gitu. Ada artinya masing-masing. Nah, kemudian dalam pewarnaannya pun itu ada maksud mengikuti logo. Ada yang tahu nggak kenapa sih Aqua logonya kayak gini, kemudian warnanya juga kayak gitu? Kalau dilihat dibandingin nih dari warna, dari apa namanya, gradasi warna yang ada yang bisa ngejelasin nggak? Mangga deh. Ada nggak? Karena air sama pegunungan. Nah, pegunungan kan hijau, airnya biru gitu, Kak. Gimana? Gimana? Ulangi dong. Air sama pegunungan. Air kan biru, pegunungan kan Ya. hijau gitu, Kak. Hmm. Oh, berarti menjamin ya. Oh, ini tuh air dari pegunungan gitu. Terus kenapa ada hijaunya? Kenapa harus warnanya hijau? Kenapa? Hayo lo. Apa? Ada hijaunya, ada kuningnya. Kalau dibanding dari gradasi warna deh. Apa, ayo? Ada nggak? Kok PC? Tit. Angkat tangan. Ketik satu untuk menyerah. Weh, ketik satu untuk menyerah. Ada yang tahu kenapa? Gak ada yang tahu? Oh, Ya, gimana, Mas? Kenapa ada yang set hijau itu karena warna pergunungan? Siap. Ya, bener ya tadi dari Mbak yang ngejawab sama Mas Ahmad. Ini warnanya warna-warna yang menjelaskan terkait aqua itu seperti apa dan diambil dari mana. Tapi kalau kita sandingkan ke color, biasanya teman-teman itu jarak dari warna itu nggak jauh, teman-teman, ataupun sedikit bersandingan. Kita lihat deh dari warna biru. Biru itu ada mana sih bolpenku? Nah, biru kan di sini ya. Kita ambil dari sini deh. Nah, ini dari biru. Biru akan bergeser, teman-teman. Biru kan bergeser ke biru muda ke sini akan dapatlah hijau. Biasanya untuk beberapa desain ataupun logo itu seperti itu. Kita lihat desain apa ya, Gojek nggak ada gradasinya. Ada beberapa desain itu yang dulu tuh pernah aku lihat, aku buat, yang biasanya nyaman dan bagus itu tuh emang jaraknya itu deket-deket, teman-teman. Misal hijau tua tuh deket-deketnya, warna deketnya ataupun warna lainnya biasanya hijau muda, hijau yang sedikit-sedikit kekuningan kayak gitu. Kuning pun juga, oranye pun juga, merah pun juga, biru pun juga kayak gitu. Biasanya seperti itu, teman, tidak monoton ya. Tapi kalau kita lihat dari Aqua, memang seperti itu, teman-teman. Dari biru sedikit bergeser ke hijau. Jadi menyesuaikan gini, memutar kayak gitu. Itu adalah contoh aja, teman-teman. Nah, lanjut. Belum terhapus ya?
Nino, hapus. Nah, ini adalah beberapa contoh eh, kita membantu dalam pewarnaan teman-teman, color. Nah, ada di web, ini web semua ya. Di Pikular, kemudian di Canva sendiri juga menyediakan color kumaha barudak. Nah, Canva sendiri juga menyediakan teman-teman, namanya color well. Aku tadi kayaknya sudah membuka. Coba kita buka lagi lah. Oh, ini apa ya? Bentar ya. Bukan, color well. Nah, ini adalah web dari Canva sendiri untuk mempermudah kita dalam mencari kode teman-teman. Nah, akan ada kode sendiri-sendiri teman-teman. Kita pengen warna apa, akan mengikuti dan permudah. Nah, ini akan berganti-ganti terus sesuai dengan warna yang pengen kita pakai kayak gitu. Ngeng. Semakin ke atas, biasanya kalau kita di color palette di Canva, semakin ke bawah akan semakin hitam teman-teman. Dan semuanya. Karena semakin ke tengah, itu warna akan semakin pudar. Kayak yang di sini deh. Kita lihat ya. Kita lihat. Mana sih? Ini deh. Nah, di pewarnaan kalau kita tahu terus di sini, nah itu semakin menengah kalau kita lihat garisnya teman-teman. Katakanlah kayak memutar ya. Memutar itu hitam itu ada titik paling tengah. Kalau sepaham Mas ya. Nanti kalau emang salah bisa dikoreksi kayak gitu. Semuanya teman-teman, itu akan bergeser ke tengah, semakin ke tengah akan semakin menjadi titik fokus ataupun hitam gitu. Semakin keluar itu akan semakin cerah kayak gitu. Itu sepaham Mas. Nanti kalau emang ada yang salah bisa dikoreksi. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada color well, pikular, kemudian ada color palette. Nah, color palette ini yang lebih mendetail teman-teman. Color palette. Namanya webnya Color Han. Nah, ini tuh bisa memberikan contoh ya. Warna yang cocok tuh ini kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh teman-teman. Ini dan sebagainya. Ini hanya mungkin bisa teman-teman pakai sebagai opsi. Bisa teman-teman bingung mau pakai warna apa, ataupun juga misal teman-teman punya imajinasi tinggi ya, bisa berimajinasi kayak gitu, menyesuaikan dengan kondisinya kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini jam berapa? Dalam sebuah penulisan, teman-teman, itu ada batasannya biasanya. Nah, kalau aku biasanya itu 2 jenis font itu cukup. 3 itu udah banyak kayak gitu, teman-teman. Kita bisa ambil dari font yang ada lah. Cuman kalau emang biasanya itu sampai 5, 6 bahkan, itu tuh bikin pusing teman-teman. Ini fontnya apa sih banyak banget gitu. Dari atas beda itu bikin bikin pusing ngebacanya lah gitu. Ini biasanya ada batasan gitu. Ya ya jangan cuma satu lah, ada 2 ataupun 3 kayak gitu. Untuk memberikan inovasi. Tapi kalau kebanyakan juga itu biasanya bikin pusing dalam pembacaannya juga kayak itu. Kok beda-beda sih ini susunannya gitu dalam satu pamflet tapi fontnya itu berbeda-beda banget kayak gitu. Nah, biasanya itu ada aturan-aturannya teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian dalam webnya pun dalam membantu teman-teman itu dalam mencari font itu ada font pairing mode simple. Nah, ini tuh aku tadi coba ngecek ya, tapi kayaknya cukup ruwet yang sisi kiri tuh. Nah, kalau yang sampingnya itu enak teman-teman. Yang itu bisa di-download. Namanya ini ya, lupa aku namanya tuh. Atipo Foundry. Nah, itu biasanya bisa mempermudah lebih lebih enak pas ngedownload. Kalau ini tadi tuh harus ada izin, kemudian daftar. Nah, kalau yang ini itu tuh bisa langsung teman-teman. Jadi nggak ribet lah dalam apa misal teman pengen download sebuah font kayak gitu. Nah, mungkin dari aku itu teman-teman kurang lebihnya seharusnya mungkin kita ya latihan ya di sini teman-teman apa di depan laptop kayak gitu nggak? Ya ataupun mungkin ada sebuah PR ya, mungkin nanti bisa di follow up ke teman-teman FKMP, entah ngebuat ribbon atau apa. Nah, kalau teman-teman tahu dalam pembuatan ribbon itu biasanya bisa teman-teman untuk dibuat di Canva. Setauku bisa. Soalnya aku jujur nggak pernah membuat ribbon di Canva, membuatnya di Adobe. Nah,
nanti apa ngecropnya itu di aplikasi ketiga di luar Canva. Kayaknya kalau di Canva itu cuman bisanya buat green screen pun nggak bisa untuk teman-teman, nggak bisa untuk ngecrop dalamannya, kan nggak mungkin toh kita ngebuat desain kemudian harus ngeditnya di Canva. Jadi kan di Canva itu bisa diakses oleh semua orang, nanti bakalan tumpuk-tumpukan toh. Biasanya itu orang-orang itu ngedesain apa Twibonya di Canva, kemudian nanti akan dipindah ke aplikasi ketiga untuk crop tengahnya biar kosong. Habis itu baru dipublikasikan kayak gitu, entah lewat Twibones ataupun WA ataupun sosmed-sosmed yang lain, biasanya seperti itu. Atau bisa dihapus juga lewat Adobe Corel, itu lebih mudah teman-teman, tinggal kita garis terus delete, udah selesai kayak gitu, lebih mudah teman-teman. Jadi lebih menyenangkan, lebih seru kita mainin main Adobe kayak gitu, lebih lebih banyak pilihannya lah kayak gitu, lebih seru teman-teman. Cuman untuk dasar dan juga beberapa kepentingan yang singkat ataupun segera itu Canva itu menurutku itu udah lebih dari cukup lah, lebih dari cukup untuk bekal teman-teman dalam pendesainan kayak gitu, desain tugas ataupun desain apa dan sebagainya kayak gitu. Itu sudah lebih dari cukup lah. Apalagi teman-teman udah terbiasa ya pro Canva, punya sertifikasi Canva kayak gitu. Wih, keren kan? Tapi nggak ada sih kayaknya yang punya sertifikasi Canva. Nggak tahu sih. Nah, apa selama sih, apa yang bikin yang penting itu jam terbang teman-teman. Jam terbang teman-teman tinggi, teman-teman akan ahli kayak gitu. Teman-teman seringnya desain, itu teman-teman akan udah katakanlah, oh Mas buatin desain ini ya, sekali satu dua kali desain itu udah jadi teman-teman. Cuman terkadang tuh kalau aku tuh desain pertama itu jelek biasanya, dan nggak bisa, kalau aku pribadi ya nggak bisa kepake jelek gini kayak gitu. Dan biasanya buat desain baru, desain yang kedua, desain yang ketiga. Nah, biasanya yang desain yang ketiga itu akan berupa paduan antara desain yang pertama dan juga desain yang kedua. Nah, nanti akan dipadukan, oh dan jadilah desain yang ketiga yang fix ataupun final. Itu kalau aku biasanya ngedesain sekali itu nggak jadi. Harus ngedesain satu, terus ngedesain lagi bawahnya, bagus nggak ya gitu. Jadinya teman-teman yang katakanlah ketua pelaksana ataupun apa sisi yang lain gitu, yang ayo desain nih sedino dadi yo, sak jam dadi yo, 5 menit dadi yo. Oh, edan wo. Sulit ya teman-teman ngedesain itu. Jadi mohon juga perhatiannya juga gitu loh teman-teman. Kita tuh butuh sebuah mood yang bagus juga gitu terkadang dalam sebuah ngedesain gitu. Karena kalau mood gak bagus itu ya jelek gitu teman-teman. Tapi kalau kita udah profesional teman-teman, berbeda lagi ya. Kalau emang kadang masih mahasiswa kan hanya lingkup organisasi ya. Kalau udah profesional itu ya lu mood atau enggak ya harus jadi bagus kayak gitu, karena terkadang kayak gitu. Nah, kita bisa menyesuaikan teman-teman, dan mungkin teman-teman di sini kan dari teman-teman FKMP ya, yang aktif-aktif, pinter-pinter, yang juga ikut organisasi, paham lah terkait struktur-struktur dan sebagainya. Itu berlatih lah gitu loh, apa dalam artian mempunyai pemikiran yang mungkin lebih maju lah dalam terkait pengambilan keputusan ataupun uh, dalam memanage hati, moodnya biar bagus terus kayak gitu. Soalnya akan berpengaruh teman-teman ke pengambilan keputusan ataupun di saat teman-teman ngedesain lah. Pada konteksnya ini ya, teman-teman ngedesain itu sangat-sangat berpengaruh. Karena aku kadang kalau kepentok sehari itu jadi teman-teman, sehari ataupun 1 jam jadi dan bagus. Itu kalau mentok buat wah udah jadi bagus gitu. Cuman kalau emang waktunya jaraknya jauh, biasanya ngedesain hari ini kok kurang ya, coba dibuat lagi dan dapatlah hasil final kayak itu. Nah, itu tergantung dari kita masing-masing juga sih. Nah, mungkin dari aku itu teman-teman terkait penyampaiannya desain Canva, dan mungkin ada harusnya ada pelatihan ya, kita ngedesain bareng-bareng ya kayak gitu. Cuman karena waktunya singkat, seharusnya kayak gini tuh kita laksanakan tatap muka teman-teman, offline, terus teman-teman pegang laptop semua, ya kita ngedesain bareng-bareng kayak gitu. Seharusnya seperti itu. Cuman mungkin nanti kita bisa apa? Ada PR ya buat ngebuat sebuah poster ataupun tribun bisa dikumpulkan, atau mungkin nanti dari teman-teman FKMP ada sayembara gitu. Nah, ataupun ya menjadi sebuah progres lah. Ini kan pelatihan ya.
pelatihan tuh harapannya ada outputnya kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman audiens itu ngedesain terus dikumpulkan ke teman-teman FKMP untuk katakanlah dinilai lah kayak gitu. Oh, bagus ini bagus ataupun ada arahan-arahan kayak gitu. Nah, mungkin dari saya itu kepada teman-teman semua apabila ada salah kata saya mohon maaf. Aku cukupkan ya teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget nih. Gimana teman-teman, materinya bermanfaat banget ya tadi. Jadi buat kita nih yang masih bingung dalam desain, kita bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yusuf tadi. Nah, dari pemaparan yang luar biasa tadi, semoga kita bisa mendapatkan banyak bekal dan ilmu yang baru. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri. Oke, monggo teman-teman yang pengen tanya dipersilahkan, monggo nggak apa-apa. Atau di sana teman-teman UN ya, misal kita pengen ketemuan juga bisa kayak gitu. Aku juga ngekosnya di pusat kok, di UGM, dekat UGM. Walaupun dari vokasi kayak gitu. Ada Mbak Nosi ya, Mbak Nosi, Mas Ahmad, Mbak Fitri, dan teman-teman yang lain. Mangga kalau pengen ada yang ditanyakan. Gimana? Ya terkait ya nanti semisal memang ada yang ya nyambi kalau ada yang ditanyakan ya teman-teman. Ngedesain tuh uh, jangan dibatasin ya teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa Canva, cobalah naik grid lah pakai Adobe ataupun kemarin tuh sebenarnya tuh Master itu nembusin saya tuh bukan Canva ya. Uh, apa aku lupa. Cuman aku jarang pakai itu. Kalau mau mungkin Adobe sekalian ya gitu. Tapi karena mungkin Adobe juga nggak semua punya ataupun mungkin hanya beberapa orang karena juga perlu device kayak gitu, device yang cukup. Itu yaudah kita Canva aja deh. Canva itu sudah lebih dari cukup lagi. Cuman untuk teman-teman yang emang sudah pro di Canva, jangan batasi kemampuan teman-teman itu hanya sebatas desain di Canva gitu teman-teman. Tapi cobalah upgrade lah, upgrade kita coba di Adobe. Adobe Photoshop bisa, Adobe Illus bisa. Nah, nanti ngedesain dan juga ngebuat logo itu berbeda teman-teman. Ngedesain itu kita katakanlah cocok-cocok kayak gitu. Ya udah, ini bagus kok. Berbeda dengan ngebuat logo teman-teman. Ngebuat logo itu bukan hanya eh, asal jadi, tapi ada filosofi-filosofi, warna, bentuk dan sebagainya yang itu menjadi sebuah pertimbangan dalam kita ngedesain gitu teman-teman. Dan bagusnya ngedesain logo itu nggak bisa pakai Canva teman-teman. Kita nanti jadinya nggak keluar. Jadi harus pakainya tuh pakai Adobe, pakai Corel. Itu bagus nanti teman-teman. Nah, itu. Kemudian mungkin hanya bukan terkait desain grafis ya, tapi juga desain video ya. Desain video itu biasanya kan rata-rata teman-teman mahasiswa kan pakainya CapCut ya, CapCut. Kemudian eh apa lagi ya? Ada dulu itu yang warnanya merah itu Max Max apa itu aku lupa. Editor video atau apa gitu. Nah, coba teman-teman mainin deh Adobe Premiere kayak gitu ataupun aplikasi software yang basicnya tuh di PC kayak gitu. Nah, itu nanti akan lebih menyenangkan teman-teman. Sumpah, lebih seru. Lebih seru di saat teman-teman tuh paham, oh kayak gini ya kayak gitu. Oh, aku apalagi kalau teman-teman itu bisa ngedit sebuah video bagus, kemudian dapat apresiasi, mungkin diupload di YouTube juga, itu akan menjadi sebuah kebanggaan teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi intinya tuh jangan dibatasin ya. Silahkan teman-teman berimajinasi lah. Ngedesain tuh butuh halu tingkat tinggi lah gitu. Teman-teman butuh impiannya dhuwur gitu. Kalau teman-teman nggak mampu, nggak punya mimpi, nggak pengen ngehalu, itu juga dalam ngedesain tuh monoton teman-teman. Jujur, gak bohong aku. Aku tuh kadang ngedesain katakanlah yang tadi ya, walaupun masih yang tadi aku jelaskan masih basic Canva ya. Itu katakanlah kayak pakai eh, background tentang Naruto, kadang Jujutsu Kaisen kayak gitu, ataupun eh, Tenko Tenko no apa yang hujan tadi, tahu kan yang pintu tadi itu dari anime Rame. Nah itu kemudian
dari film-film gitu. Aku tuh pernah pengen buat 32 dice. 277 hari apa ya? Yang filmnya Habib siapa itu? Aku lupa. Apa ya? Aku lupa. Kan 277 hari. Itu juga aku pernah buat kayak gitu, bagi pengenan. Jadinya teman-teman harus update yang baru rame itu apa sih, yang seru kayak gitu. Jangan sampai teman-teman monoton ini. Yang nonton pun juga males teman-teman kadang-kadang itu tuh. Ini bukannya gimana, cuman ya kita selaku orang yang pengen belajar desain, ya memang harus ada progres ya teman-teman. Ada perkembangan lah. Jangan pakai template terus deh. Kita coba inovasikan yang lebih banyak deh. Mungkin ada, boleh lah, nggak apa-apa. Kita pakai template. Tapi setelah pakai template, coba kita inovasikan, bandingkan dengan beberapa template lain kayak gitu. Dibandingkan, kemudian kita kolaborasikan jadi satu untuk menjadi satu desain kayak gitu. Nah, itu juga bisa teman-teman. Ya, lebih ke kitanya ya, kita harus berkeinginan ataupun meluangkan waktu lah untuk belajar kayak gini kayak gitu. Bukan, mungkin ini pun juga bukan hanya mencakup terkait desain ya, teman-teman berkuliah atau di sini kan ada yang dari politeknik atau apa ngedesain ini dan sebagainya, itu kan juga butuh jam terbang ya ataupun kebiasaan lah gitu intinya. Semakin teman-teman terbiasa, semakin teman-teman itu juga ahli dalam bidangnya kayak gitu. Nah, itu sih teman-teman yang menjadi titik fokus dalam sebuah desain ataupun dalam ya hidup lah ya. Semakin teman-teman terbiasa, teman-teman sering melakukannya, itu akan menjadi sebuah pembiasaan dan juga nyaman ataupun mudah dalam ngedesainnya ataupun dalam pelaksanaannya kayak gitu. Nah, mungkin dari aku itu sih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan?